Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan, ya. Seperti kalian tahu bahwa setiap manusia itu pasti membutuhkan makanan. Makanan yang seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh? Yaitu tentunya makanan yang mengandung gizi, kemudian makanan yang bervariasi, dan makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Nah, eh, pengertiannya dari pencernaan makanan adalah proses perubahan makanan yang kita makan yang asalnya bentuknya kasar menjadi bentuk halus sehingga mudah diserap oleh tubuh, ya. Pencernaan makanan itu sendiri bagi dua, yaitu pencernaan secara fisik dan pencernaan secara kimiawi. Yang pencernaan secara fisik adalah suatu proses perombakan bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh dari bentuk besar menjadi bentuk kecil yang dilakukan oleh organ-organ pencernaan. Organ-organ pencernaan itu seperti mulut, lambung, usus, dan lain sebagainya, ya. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah suatu proses perombakan bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh yang dilakukan oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, sekarang apa saja sih alat pencernaan itu? Alat pencernaan ada dua, ada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Oke, kita mulai dari saluran pencernaan. Saluran pencernaan yang pertama adalah mulut. Kemudian dari mulut makanan akan masuk ke kerongkongan atau esofagus. Kemudian dari esofagus masuk ke lambung atau ventriculus. Kemudian masuk ke usus halus atau intestin. Dan dari usus halus kemudian ke usus besar atau kolon, dan akhirnya dikeluarkan melalui halus atau terjadi proses defekasi atau proses perubahan pembentukan feses. Nah, kalau kelenjar pencernaan itu ada ya, kelenjar ludah, di mana dia menghasilkan ludah dan terdapat di bawah telinga, di bawah lidah, dan di rahang bawah. Kemudian yang kedua adalah hati, ya, dan yang ketiga adalah pankreas, ya. Kemudian yang selanjutnya kita mulai dari mulut. Di dalam mulut itu terdapat gusi, gigi, kemudian langit-langit, kemudian ada lidah. Dan mulut merupakan alat pencernaan yang pertama dilalui oleh makanan, di mana di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan baik itu secara fisik maupun secara kimiawi. Ya, yang secara fisik itu dibantu oleh gigi, di mana ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham yang depan dan gigi geraham belakang. Ya, di mana susunan gigi orang dewasa dengan yang masih balita itu tentunya berbeda. Ada gigi permanen, ya, yaitu gigi yang dimiliki oleh orang dewasa jumlahnya 32 buah, dan ada gigi susu di mana jumlahnya ada 20 buah, dan itu biasanya terdapat pada anak 1 sampai 6 tahun. Kemudian di dalam mulut juga ada lidah di mana dia berfungsi sebagai indera pengecap, indera pengecap pahit, asam, manis, dan asin. Juga ada kelenjar ludah yang tadi kita bicarakan, ya. Nah, kemudian masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di kerongkongan ini terjadi relaksasi otot-otot dari kerongkongan atau disebut juga dengan gerak peristaltik. Kemudian setelah itu makanan akan masuk ke lambung, ya. Di lambung itu terdiri dari 3 bagian, yaitu daerah fundus, daerah kardiak, dan daerah pilorus, ya. Fungsi lambung itu sendiri adalah sebagai fungsi reservoir, yaitu menyimpan makanan, kemudian sebagai fungsi mencampur dan memecah makanan menjadi halus, dan di dalam lambung juga dihasilkan enzim pepsin dan renin juga HCl, ya, di mana berfungsi untuk mencerna protein dan untuk
mencerna susu, mengemulsi susu. Kemudian masuk ke dalam usus halus. Nah, di usus halus itu ada 3 bagian, ada duodenum, duodenum, dan juga ileum. Di mana pada usus halus ini terjadi proses penyerapan sasari makanan, ya. Kemudian masuk ke usus besar. Nah, usus besar itu terjadi proses pembusukan oleh bakteri namanya bakteri Escherichia coli kemudian menjadi feses. Dan pada ini juga pada bagian usus besar terjadi proses penyerapan air sehingga feses menjadi lebih padat dan akhirnya didorong mendekati poros usus atau rektum sehingga menimbulkan rangsangan buang air atau defekasi dan akhirnya dikeluarkan melalui anus, ya. Jadi anus merupakan saluran pencernaan terakhir sebagai alat pengeluaran feses, ya. Ya cukup sekian untuk organ-organ pencernaan.